Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-106, dengan judul Bangkit Menjadi Terkenal. Langsung ke dalam alurnya. Putra Mahkota, Yang Mulia. Tuan Mui, Lin Ming menyapa sambil tersenyum. Haha, adik Lin, pertumbuhanmu semakin mencengangkan. Hati Mui dipenuhi dengan banyak emosi. Dia mengira bahwa dia sudah melebih-lebihkan Lin Ming, tetapi sekarang dia menemukan bahwa Lin Ming terus melebihi harapannya berkali-kali untuk menciptakan keajaiban. Tuan Lin Ming, jika Anda tidak keberatan, bagaimana kalau datang ke istanaku? Saya akan mengadakan perjamuan untuk Anda sebagai resepsi penyambutan. Yang Lin berkata dengan antusiasme yang hangat. Lin Ming menghela nafas ringan dan berkata, "Maaf Yang Mulia, tapi dalam pertarungan barusan saya kelelahan dan harus meluangkan waktu untuk memulihkan diri. Saya juga memperoleh beberapa wawasan samar dalam pertempuran ini dan ingin kembali mencernanya. Saya harus menolak kebaikan putra mahkota dengan terima kasih. Dalam beberapa hari, saya pasti akan melakukan kunjungan pribadi." Petik 2. Itu juga bagus. Ketika Tuan Lin Ming memutuskan untuk berkunjung, kirimkan jimat transmisi suara untuk memberitahu saya dan saya akan menunggu dengan sabar untuk Anda. Petik 2. Pangeran ke-10 Yang Zhen memperhatikan putra mahkota dan Lin Ming berbicara satu sama lain dari kejauhan, dan wajahnya mulai menjadi gelap. Pada titik ini, Yang Zhen menerima pesan melalui esensi sejati. Yang Mulia, Lin Ming telah menerima undangan putra mahkota. Yang Mulia, luka Su Yan terlalu parah. Kita harus mengeluarkan susu batu milenium, jika tidak, luka dalam Su Yan akan meninggalkan bekas luka yang akan mempengaruhi kultivasinya di masa depan. Kata salah satu tenaga medis yang pernah merawat Su Yan. Langkah terakhirnya telah menarik esensi sejatinya, menciptakan kerusakan di dalam tubuhnya dan menghancurkan bagian meridian yang belum berkembang. Selain itu, dia dipukul oleh Lin Ming dan dikirim terbang. Sejauh mana dia terluka bisa dibayangkan. Tenaga medis dari 7 rumah bela diri yang mendalam secara alami menggunakan obat-obatan berkualitas tinggi, tetapi obat-obatan ini sebenarnya tidak dapat dianggap sebagai yang terbaik. Pangeran ke-10 menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jangan gunakan itu." Awalnya dia mengira pertarungan ini akan sangat intens. Ini karena Zu Yan dan Lin Ming memiliki dendam di antara mereka, dan pertarungan ini tidak akan menarik, itu akan menjadi normal bagi salah satu dari mereka untuk mengalami luka parah. Oleh karena itu, dia membawa sejenis obat ajaib dan berharga yang dapat menyembuhkan luka, yang disebut susu batu milenium. Ini ditemukan di gua batu kapur milenium, dan mengalir dari batu stalaktit yang mengandung aura dan jiwa dunia. Butuh waktu belasan tahun untuk mengumpulkan sebotol kecil cairan ini. Setiap tetes bernilai hampir 10.000 tael emas. Susu batu ini tidak hanya dapat mengembalikan mereka yang hampir mati, tetapi juga memiliki keuntungan bagi kultivasi para seniman bela diri. Pangeran ke-10 awalnya berencana untuk memberikan ini kepada Lin Ming jika dia terluka cukup serius untuk mempengaruhi kultivasinya. Jika dia menggunakan susu batu milenium ini untuk memenangkan Lin Ming, dia percaya bahwa Lin Ming tidak akan menolak. Bagaimanapun, orang yang memiliki dendam dengan Lin Ming adalah Su Yan. Pangeran ke-10 tidak memiliki kebencian atau permusuhan terhadapnya. Pangeran ke-10 sangat percaya bahwa ikatan terkuat antara manusia bukanlah hal-hal seperti persahabatan, kasih sayang atau cinta, tetapi semata-mata keuntungan pribadi. Tapi sekarang, orang yang terluka parah adalah Su Yan. Tidak hanya itu, tetapi Lin Ming telah menunjukkan persepsi yang belum pernah terjadi sebelumnya dan mengerikan. Ini membuat Pangeran ke-10 merasakan sakit kepala yang sangat berat, dia hanya tidak tahu bagaimana menghadapi Lin Ming. Untuk membunuhnya, dia tidak berani dan tidak bisa.
dan menang, dia tidak bisa memenangkannya. Jika dia menunjukkan niat baik, mereka tidak akan menghargai kebaikannya. Selain itu, situasinya dengan Zhu Yan rumit. Jika dia terus mendukung Zhu Yan, maka tanpa ragu, dia akan berdiri di seberang Lin Ming. Ini adalah sesuatu yang benar-benar tidak ingin dilihat Pangeran ke-10. Kerajaan Sky Fortune adalah negara yang menganjurkan penggunaan kekuatan. Lin Ming tidak hanya mewakili kekuatannya sendiri, tetapi juga kemuliaan dan prestise semua seniman bela diri. Dia adalah seorang jenius satu abad dalam 7 rumah bela diri yang mendalam. Judul ini terlalu luar biasa untuk seorang seniman bela diri. Jika seniman bela diri Kerajaan Langit keberuntungan melihat bahwa orang ini telah berjanji setia kepada putra mahkota, lalu kemana mereka akan melihat, apa yang akan mereka pikirkan? Jika dia bisa membuang Zhu Yan dan menukarnya dengan Lin Ming, Pangeran ke-10 pasti akan 100% melakukan ini. Kuncinya bagaimanapun, adalah bahwa bahkan jika dia membuang Zhu Yan, Lin Ming mungkin tidak membantunya. Ini membuat Pangeran ke-10 sakit kepala. Zhu Yan ini, dia memberinya banyak masalah. Mengucapkan selamat tinggal kepada putra mahkota, Lin Ming segera pergi mengunjungi Hongxi. Bimbingan Hongxi sangat penting dalam mengalahkan Zhu Yan kali ini. Jika dia tidak menyuruh Hongxi mengajarinya metode pelatihan menusuk daun, maka kecepatan serangannya akan jauh lebih lambat. Dia juga tidak akan tahu bagaimana cara menyimpan momentumnya saat bertarung. Pada serangan terakhir Zhu Yan, dia mungkin belum tentu bisa menahannya. Pertarungan ini berlangsung dengan sangat indah. Hongxi tidak menyesali apresiasinya atas pertarungan tersebut. Terima kasih untuk ajaran instruktur. Haha, ini bukan karena ajaran saya. Jika Anda memiliki instruktur yang berbeda, Anda juga bisa menang. Saya mendengar bahwa Anda memiliki beberapa pemahaman baru. Petik 2. Tentang inti seni bela diri. Petik 2. Baik, hasil Anda hari ini sangat penting untuk jantung seni bela diri Anda. Cepat dan kembali untuk merenungkannya, jangan sembarangan membicarakannya denganku di sini. Petik 2. Baiklah, instruktur. Aku akan pergi dulu. Petik 2. Setelah Lin Ming pergi, orang-orang yang berkumpul di panggung bela diri mulai bubar. Beberapa seniman bela diri telah mendiskusikan pertarungan dengan penuh semangat. Sentuhan tombak tunggal pada kolom batu telah menyebabkan kolom batu setinggi 20 kaki itu berubah menjadi gemuruh dari atas ke bawah. Dan, teknik tombak dasar, telah berhasil mengalahkan api penyucian teratai merah. Adegan-adegan ini cukup membuat para seniman bela diri itu bergembira dan bersemangat. Sukses besarnya di tahap ketiga memiliki kekuatan seseorang di tahap penempaan tulang. Jika Lin Ming mencapai batas penempaan tulang, bagaimana jadinya? Dan yang terpenting, dia baru berusia 15 tahun. Dia telah berada di 7 rumah bela diri yang mendalam hanya dalam 2 bulan. Sebelum itu, Lin Ming lahir dari kelahiran yang sederhana dan tidak memiliki banyak sumber daya yang mungkin bisa dia gunakan. Jika dia memiliki metode kultivasi utama dan sumber daya dari 7 rumah bela diri yang mendalam, maka prestasinya tidak akan terbayangkan. Jika dia bisa mempertahankan tingkat pertumbuhan ini, maka itu benar-benar bertentangan dengan keinginan surga. Sebelumnya, ada orang yang menaruh perhatian pada Lin Ming. Bagaimanapun, dia adalah murid baru tempat pertama. Tetapi pada saat itu, kebanyakan dari mereka mengira bahwa ini hanya karena keberuntungan Lin Ming baik, dan dia berhasil memakan beberapa bahan berharga. Tapi sekarang, mereka tahu bahwa Lin Ming memiliki persepsi monster yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia telah bergantung pada kultivasinya pada tahap ketiga transformasi tubuh untuk mengolah metode kultivasi langkah bumi, dan terlebih lagi, metode kultivasi itu tidak lengkap. Dengan jenius yang lahir, bersama dengan bakat kelas 6 Qin Xing Xuan,
generasi ini mungkin yang paling menakjubkan dalam semua sejarah bela diri kerajaan Sky Fortune. Para seniman bela diri bersemangat, tetapi para bangsawan dan pejabat itu lebih peduli dengan apa yang diwakili oleh Lin Ming secara politik. Tanpa ragu, Lin Ming akan bangkit. Menjadi Master Super hanyalah masalah waktu. Dan seorang Master Super memiliki bobot dan pengaruh yang sangat besar dalam kerajaan Sky Fortune. Misalnya, Mui adalah seorang pejabat tamu dari markas Marsekal dan pada saat yang sama ia adalah guru dari putra mahkota. Dia memiliki status yang tinggi dan luhur dalam Sky Fortune City. Bahkan jika Kaisar melihat Mui, dia harus memperlakukannya dengan hormat. Mui tidak hanya tidak perlu membungkuk, tetapi dia juga tidak perlu diminta untuk duduk. Meskipun seorang guru Hautian tidak memiliki kekuatan atau kekuatan untuk membunuh 100.000 tentara, mereka dapat masuk dan keluar dari tempat-tempat yang dibentengi tanpa perlawanan sama sekali. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa jika tidak ada Master Hautian di istana kerajaan, maka Kaisar mungkin tidak jauh dari kematian. Karena seringnya perang antar negara, ada kemungkinan bahwa Kaisar akan dibunuh oleh tuan musuh. Lin Ming sangat mungkin menjadi karakter yang luar biasa seperti ini di masa depan. Ini adalah seseorang yang harus dirayu dan dijilat oleh semua pejabat yang hadir. Faktanya, banyak dari mereka sudah menghitung bagaimana menunjukkan niat baik kepada Lin Ming. Saat semua orang meninggalkan tahap bela diri, berita pertarungan mulai menyebar dengan cepat. Lin Ming tidak hanya menjadi bintang yang paling mempesona dan indah di kota Sky Fortune, tetapi berita ini telah menyebar ke seluruh negeri, seperti seorang jenius yang hanya terlihat sekali dalam 1 abad di 7 rumah bela diri yang mendalam, nomor kerajaan Sky Fortune di masa depan, 1 master, dan gelar sejenis lainnya. Berkah dan aura ketenaran yang luar biasa semuanya terfokus pada Lin Ming. 15 tahun, masuk ke dalam peringkat 30 teratas dari 7 tempat tinggal surgawi yang mendalam. Kultivasi di tahap ketiga transformasi tubuh, dengan kekuatan yang sebanding dengan seniman bela diri di tahap penempaan tulang. Telah merasakan keterampilan bela diri langkah bumi yang tidak lengkap sendiri, dan telah terintegrasi ke dalam keterampilan tombaknya sendiri. Bahkan dilaporkan bahwa Lin Ming telah memahami niat bela diri yang sangat langka. Masing-masing pencapaian ini dapat dianggap sebagai legenda sendiri, tetapi Lin Ming sebenarnya mengumpulkan semua legenda ini untuk dirinya sendiri. Dia berada di puncak kekuatan di antara dunia seni bela diri kerajaan Sky Fortune. Pendongeng lokal akan menuliskan sejarah terkenal Lin Ming ke dalam cerita mereka. Dalam cerita ini, pendongeng akan berimprovisasi dan memberikan cerita yang berlebihan untuk meningkatkan hype. Mereka bahkan mengatakan bahwa ketika Lin Ming lahir, cahaya matahari terbenam yang cemerlang menutupi langit. Dia telah mendaki gunung ketika dia berusia 7 tahun untuk menangkap seekor harimau. Ketika dia berumur 9 tahun dia pergi berenang di laut untuk menangkap hiu. Meskipun cerita-cerita ini semuanya dibesar-besarkan dengan sangat tidak proporsional, penonton mendengarkan dengan penuh semangat. Bagaimanapun, hal-hal seperti mendongeng secara alami lebih dilebih-lebihkan, dan memberi orang perasaan segar. Tiba-tiba, Lin Ming menjadi idola di antara seniman bela diri muda yang tak terhitung jumlahnya, terutama mereka yang lahir dari kelahiran sederhana seperti dia. Siapa bilang Anda tidak bisa berkultivasi jika tidak punya uang? Lin Ming adalah contoh mereka, Lin Ming adalah tujuan mereka. Dan di Green Mulberry City, ketika berita tiba ke keluarga Lin dengan jimat transmisi suara, semua keluarga Lin mendidih dengan kegembiraan. Di kerajaan Sky Fortune, sangat penting bagi kehormatan keluarga. Sebuah keluarga pahlawan dan tuan, meskipun menurun, dihormati oleh dunia. Misalnya, keluarga Marsekal Qin Xiao. Bahkan beberapa ratus tahun kemudian, jika keluarga Qin sedang menurun,
mereka masih akan menjadi keluarga yang telah menghasilkan pahlawan kuno, dan dalam darah keluarga itu akan mengalir darah pahlawan. Keluarga Lin juga seperti ini. Tidak ada satu keluarga pun yang tidak ingin keluarga mereka mengalami hari seperti itu di mana keluarga mereka akan berkembang dengan tangan mereka sendiri. Sebelumnya, Lin Ming telah memperoleh gelar tempat pertama di antara murid-murid baru di 7 rumah bela diri yang mendalam, dan ini sudah merupakan kehormatan besar. Itu seperti para ulama yang pergi dan menjadi pejabat, membawa kehormatan bagi leluhur mereka. Namun, dibandingkan dengan keajaiban yang telah diciptakan Lin Ming, reputasi murid nomor 1 rumah bela diri yang mendalam ini tidak berarti apa-apa. Menjadi bakat tak tertandingi yang belum pernah terlihat dalam beberapa ratus tahun sejarah di 7 rumah bela diri yang mendalam bersama dengan gelar mulia lainnya, sudah cukup untuk membuat keluarga Lin dicatat dalam sejarah-sejarah kerajaan Sky Fortune. Jika Lin Ming menjadi legenda di masa depan, maka keluarga Lin juga akan menjadi keluarga pahlawan, dan akan dikagumi oleh dunia. Dan yang telah dikalahkan Lin Ming adalah bakat nomor 1 keluarga Zuyan. Ini menyebabkan keluarga Lin yang terus-menerus ditekan oleh keluarga Zhu, merasa bangga dan gembira. Pada hari yang sama, di mana-mana di keluarga Lin didekorasi dengan lentera dan pita pelangi. Mereka mengadakan jamuan makan besar mengundang semua tamu untuk hadir dan merayakan. Ini adalah hari terpenting dalam keseluruhan sejarah keluarga Lin. Kepala keluarga Lin membakar dupa dan berdoa kepada leluhur. Semua perayaan dan upacara ini lebih megah dan indah daripada perayaan Tahun Baru. Para pelayan keluarga Lin semuanya mendapatkan paket merah tebal berisi uang. Para petani padi yang menyewa tanah dari keluarga Lin semuanya dibebaskan dari sewa selama 3 tahun. Orang-orang ini secara alami tahu mengapa mereka memperoleh hadiah mewah dari keluarga Lin. Nama Lin Ming sudah menyebar ke seluruh kota Green Mulberry. Pada saat ini, Lin Ming sedang bermeditasi di platform giok laut di 7 rumah bela diri yang mendalam. Dia tidak menyadari semua yang terjadi di luar, karena dia tenggelam dalam memahami perasaan lemah yang dia miliki di jantung seni bela diri. Ketika dia bertarung dengan Zuyan, jantung seni bela diri Lin Ming sedikit meningkat. Episode ke-107, dengan judul Pass of Desire, langsung ke dalam alurnya. Dengan ketenaran Lin Ming saat ini di Sky Fortune City, ada banyak kekuatan besar yang ingin menunjukkan niat baik mereka kepada Lin Ming. Namun, karena peraturan dan kebiasaan dari 7 rumah bela diri yang mendalam, mereka tidak dapat mengganggu kultivasi Lin Ming kecuali dia meninggalkan rumah bela diri atau menghubungi mereka atas inisiatifnya sendiri. Di bawah panggung batu giok, danau itu tenang dan hijau tua berkilauan, seolah-olah itu adalah zamrud cair yang sangat besar. Karena menjelang akhir musim gugur, barisan pohon willow yang mengelilingi danau sudah menjadi kuning keemasan yang kering. Saat angin musim gugur yang lembut bertiup melintasi permukaan danau, dedaunan berputar-putar di udara seperti ngengat emas sebelum terbang perlahan ke bawah. Yang mengejutkan adalah tidak ada satu daun pun yang jatuh ke danau. Lin Ming duduk bersila di platform giok laut. Platform ini adalah susunan sihir ilusi yang digunakan dalam ujian mimpi ujian masuk. Itu hanya buka selama awal musim semi dan musim gugur ketika 2 ujian dilakukan. Namun, itu bukan awal kejatuhan lagi, jadi itu tertutup untuk para murid rumah bela diri. Namun, status Lin Ming sekarang istimewa, jadi dia secara khusus diizinkan untuk melatih dan merasakan inti seni bela diri. Selama pemeriksaan masuk 7 rumah bela diri yang mendalam, ketika Lin Ming berada di tanah impian platform giok laut, dia menemukan bahwa ada cacat di hatinya dari lulus keinginan. Dalam perjalanan keinginan, Lin Ming telah melihat Lan Yunyu, 10 tahun lebih tua. Dia sangat anggun, dan menyenandungkan lagu anak-anak. Dia telah membujuk anak mereka untuk tidur. Ketika Lin Ming telah melihat adegan ini,
dia hampir tersesat dalam ilusi. Lin Ming tahu bahwa dia tidak lagi memiliki koneksi ke Lan Yunyu. Bahkan ketika dia akan mengejar puncak seni bela diri di masa depan, jalannya tidak lagi bersilangan dengan jalur Lan Yunyu. Tapi pengkhianatan Lan Yunyu masih menjadi simpul di hatinya. Apa yang disebut simpul ini adalah tempat di hati yang tidak dapat dipikirkan oleh pikiran. Dalam perjalanan seorang seniman bela diri, mereka tidak hanya melatih tubuh mereka, tetapi mereka juga mengkultivasikan hati dan pikiran mereka. Mereka harus jujur pada diri mereka sendiri, dan mengikuti keinginan mereka, apakah itu cinta atau benci. Kalau tidak, apa gunanya? Jika mereka menyiksa diri mereka sendiri untuk berkultivasi, dan berlatih seni bela diri siang dan malam, dan merasakan kesedihan dan kesepian pada saat yang sama, namun harus menanggung segala sesuatu dalam hidup dengan sabar bahkan ketika mereka menderita penghinaan yang tak terhitung jumlahnya. Lalu apa sebenarnya gunanya berlatih seni bela diri? Mengapa tidak menjadi orang biasa saja? Seorang seniman bela diri memiliki hati yang bangga. Mereka tidak akan menyimpan hal-hal di hati mereka seperti kalah dalam pertandingan atau pertarungan penting. Hal-hal seperti itu tidak bisa membuat kesombongan hati mereka frustrasi. Namun, ada beberapa hal yang akan terjadi, seperti ketika Lan Yunyu mengkhianati Lin Ming dan mengikuti Zhu Yan. Tindakan jahat seperti itu telah sangat mempengaruhi hati murni Lin Ming, dan tidak peduli seberapa kuat dan jernih hatinya dari seni bela diri, pasti akan meninggalkan simpul di hati. Inilah yang dibicarakan oleh orang biasa ketika mereka menyebut roh. Selama rohnya halus, maka mereka akan memiliki pikiran yang jernih dan pikiran yang tenang. Sirkulasi esensi sejati mereka tidak akan terhalang dan meridian mereka akan dapat dihubungkan lebih mudah. Sebaliknya, jika roh mereka buruk, maka pikiran mereka akan terhalang, dan mereka akan tertekan. Tidak hanya esensi sejati mereka tidak akan bergerak, tetapi akan terjebak dalam tubuh mereka dan menjadi amarah yang secara psikologis akan menyerang mereka. Mereka tidak hanya tidak dapat berkultivasi, tetapi juga akan merusak kesehatan mereka sendiri. Jika hati mereka yang sombong terlalu kuat, mereka mungkin akan menjadi gila. Jika pikiran mereka kabur dan hati mereka tidak nyaman, kultivasi seorang seniman bela diri akan mudah dikendalikan. Selama periode penting untuk menembus kemacetan, simpul akan berubah menjadi iblis yang menghantui hati mereka. Hal ini akan menyebabkan seniman bela diri gagal, dan selamanya tenggelam dalam obsesi mereka sebelum akhirnya berubah menjadi idiot. Hanya ada satu solusi untuk membersihkan simpul ini, dan itu mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk menghancurkan simpul dan memotong roh jahat di dalam hati. Pikiran mereka akan jernih, nafas mereka lancar, dan esensi sejati akan mengalir dengan mudah. Misalnya, seperti dalam kompetisi, Zhu Yan telah dikalahkan oleh Lin Ming. Dia telah kehilangan martabatnya dan juga menderita luka serius. Meridiannya telah rusak dan itu akan mempengaruhi upayanya di masa depan untuk masuk ke periode kondensasi puls. Peristiwa itu akan menyebabkan hati seni bela diri Zhu Yan yang sombong dan angkuh menjadi sangat frustrasi. Bahkan jika dia ingin berdiri dan memulihkan harga dirinya, menyewa seorang pembunuh untuk membunuh Lin Ming tidak berguna. Dia suatu hari harus mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mengalahkan Lin Ming, dan mengatasi iblis-iblis ini di dalam hatinya. Namun, ini sudah mustahil bagi Zhu Yan. Tidak hanya dia mengalami luka parah yang secara serius akan mempengaruhi kultivasinya di masa depan, tetapi bahkan jika dia benar-benar sembuh, nanti perbedaan antara dia dan Lin Ming hanya akan meningkat. Sebaliknya, Lin Ming telah mengalahkan Zhu Yan pada keadaan terkuatnya dan memotong simpul ini di dalam hatinya. Jantung seni bela dirinya hanya akan meningkat lagi, dan meskipun dia tidak bisa mencapai level yang sempurna, waktu yang dibutuhkan untuk melewati ujian mimpi berkurang lagi.
Kali ini, hanya butuh setengah dupa. Kali ini, dia hanya membutuhkan separuh waktu Ling Sen. Saat dia terbangun dari dunia mimpi seni bela diri, dia menutup matanya dan mengingat kembali apa yang dia alami di Pass of Desire. Pipi Lin Ming berwarna aneh. Dia tidak lagi memimpikannya Lan Yunyu lagi, melainkan memimpikannya Qin Xing Xuan. Tidak hanya itu, dia juga memimpikannya beberapa gadis yang tidak terlalu dia impikan. Misalnya, gadis prasasti muda berbakat, Wang Yuhan, yang dia temui di asosiasi prasasti. Ada juga kakak perempuan senior yang licik, kasar, dan sama sekali tidak masuk akal yang dia temui di departemen sitar ketika dia mencari materi. Namun, begitu kedua gadis ini muncul di tanah impian Lin Ming, mereka langsung menghilang. Lin Ming sekarang tahu bahwa pengejaran keinginan tidak selalu menunjukkan wanita yang dia sukai di dalam hatinya, tetapi juga mereka yang mampu membangkitkan keinginan terpendam di dalam hatinya. Keinginan tidak hanya mencakup cinta, tetapi juga nafsu. Sifat manusia adalah binatang. Seekor hewan hanya ada untuk dua tujuan, satu untuk bertahan hidup, yang lain untuk berkembang biak. Untuk bertahan hidup, makan, dan berkembang biak, itulah nafsu. Oleh karena itu naskah kuno telah mencatat bahwa sifat manusia adalah makanan dan seks. Naluri ini tertanam di tulang setiap manusia yang hidup. Oleh karena itu hati telah mengembangkan berbagai macam potensi keinginan. Beberapa keinginan ditekan oleh kebenaran moralitasnya sendiri. Pass of Desire mampu menemukan nafsu tak terbatas dari hati ini dan memperbesarnya, dan akhirnya menyebabkan seseorang tersesat di dalamnya. Seperti yang mereka katakan, tidak ada orang di langit dan bumi yang luas yang tidak memiliki keinginan atau keinginan. Banyak seniman bela diri berlatih seni bela diri untuk memuaskan keinginan mereka. Karena mereka berjuang untuk mencapai tujuan ini, kultivasi seni bela diri mereka akan melonjak 10.000 mil setiap hari. Namun, setelah mereka memenuhi keinginan mereka, kekuatan budidaya seni bela diri mereka akan anjlok. Ini selalu merupakan proses yang kontradiktif. Ada orang bijak seni bela diri, yang untuk mengatasi gairah, bahkan mengebiri diri mereka sendiri. Ada beberapa manual keterampilan yang luar biasa dan kuno yang telah ditulis dalam pengantar mereka. Untuk mengembangkan seni ini, seseorang harus mengebiri diri mereka sendiri terlebih dahulu, dan seterusnya. Ini karena untuk mencapai tahap sukses besar dari metode kultivasi ini, mereka harus mengatasi pengalihan nafsu. Tetapi jika hati mereka menahan nafsu apapun, maka iblis mereka akan mengalahkan mereka dan mereka akan binasa di alam mimpi yang indah, menjadi seorang idiot yang tidak berguna. Karena alasan-alasan ini, beberapa kasim istana mengalami kemajuan pesat ketika mereka mengembangkan seni bela diri. Ini karena mereka tidak lagi memiliki nafsu birahi, dan energi mereka akan dikunci ke dalam tubuh mereka dan diubah menjadi kekuatan dan esensi sejati. Lin Ming menyadari alasan ini, dan tidak bertahan dalam keinginannya. Lagi pula, dari zaman dulu sampai sekarang, tidak pernah ada seorang ahli bela diri yang tidak memiliki sedikitpun kekurangan di dalam hatinya. Saat ia bermeditasi dengan damai di platform giok laut, Lin Ming memutar True Primal Chaos Formula, dan dengan cepat memasuki keadaan niat bela diri yang halus. Ikatannya beralih ke keadaan tidak sadar, dan esensi sejati dalam tubuh Lin Ming mulai beredar atas nalurinya sendiri. Kecepatannya mulai berlari semakin cepat, bergerak dalam garis yang semakin sempurna. Lin Ming mengamati dari sudut pandang orang luar. Dia merasa bahwa saat esensi sejati mengalir di tubuhnya, itu juga jauh lebih cepat dari sebelumnya. Lin Ming sangat bahagia. Karena peningkatan dalam seni bela diri hatinya, niat bela dirinya yang halus juga telah meningkat satu tingkat, dan kecepatan kultivasi semakin ditingkatkan. Seperti ini, dia tidak akan terlalu jauh untuk mencapai kesuksesan kecil dari tingkat kedua, True Primal Chaos Formula.
Dengan satu nafas, Lin Ming membiarkan esensi sejatinya berputar dengan sendirinya selama 3 jam. Akhirnya, Lin Ming membuka matanya. Hari semakin larut. Dia tiba-tiba teringat undangan putra mahkota, jadi dia menyalakan jimat transmisi suara dan mengirimkannya ke Mui. Sky Fortune City, Istana Putra Mahkota. Pada saat ini, matahari baru saja terbenam, dan pintu depan Istana Putra Mahkota dengan senang hati ditutupi dengan dekorasi. Aliran kereta kuda yang mewah membentuk garis panjang. Semua selebritas dan tokoh penting kota Sky Fortune telah berkumpul dengan pakaian indah mereka di Istana Putra Mahkota. Lantainya ditutupi karpet merah ratusan meter, dan ada juga ratusan pelayan cantik yang membawa makanan enak, minuman, dan buah-buahan yang mereka bolak-balik di antara banyak pengunjung. Musik yang indah dan menyenangkan mengalir di setiap sudut di setiap aula. Hari ini, Putra Mahkota Yang Lin menyelenggarakan pesta besar di istananya. Meskipun Putra Mahkota mengatakan bahwa bagian ini hanyalah jemaat sederhana, semua orang dengan mata yang tajam tahu bahwa perjamuan dan signifikansi politik yang besar ini. Ini karena tamu utama perjamuan ini adalah bintang baru Lin Ming, yang menjadi pusat perhatian semua kota Sky Fortune. Untuk perjamuan ini, Istana Putra Mahkota telah melakukan persiapan dan pembersihan yang cermat. Taman itu telah direnovasi, dan lantai ubin batu biru bersih seolah baru saja dibersihkan. Itu cerah dan menarik. Istana juga telah mengisi mata air mancur dengan air jernih. Air biru berkilau di bawah sinar bulan saat terangkat, itu benar-benar indah. The Southern Martial Marquis telah tiba. Begitu pembawa berita mengumumkan hal ini, seorang pria paruh baya gemuk yang mengenakan gaun brokat berjalan ke aula utama Istana Putra Mahkota bersama rombongannya. Meski pria ini tampak kembung dan gemuk, langkahnya mantap dan napasnya teratur. Tatapan malasnya sesekali memancarkan perasaan yang membuat hati orang-orang yang melihatnya berdebar-debar. Pria paruh baya ini adalah salah satu dari 10 jenderal besar kerajaan Sky Fortune, Markis Militer Selatan. Kerajaan Sky Fortune memiliki total beberapa lusin jenderal. Namun, mereka yang memiliki kekuatan dan otoritas asli di telapak tangan mereka, dan juga memiliki prestise dan ketenaran yang luar biasa di dalam pasukan, hanya 10 orang. 10 orang ini diberi gelar mulia. Markis Bela Diri Selatan adalah yang termuda dari 10 orang ini. Tahun ini, dia berusia 69 tahun. Southern Martial Marquis, dia juga datang. Yang Lin mendengar pengumuman ini dan merasakan kebahagiaan yang luar biasa di dalam hatinya. Meskipun dia telah mengirimkan undangan ke Southern Martial Marquis, itu sebenarnya hanya menunjukkan etiket yang baik. Dia sebenarnya tidak percaya bahwa Southern Martial Marquis akan muncul. Meskipun Yang Lin adalah putra mahkota, tetapi sebagai pejabat, kekuatan dan pengaruhnya jauh lebih rendah daripada pangeran ke-10 Yang Zhen. Ketika kaisar tua itu meninggal dan tahta akan berubah, tidak diketahui ke tangan siapa tahta itu akan jatuh. Ini adalah periode kritis ketika orang akan memilih siapa yang akan didukung. Jika mereka memilih orang yang tepat, hidup mereka akan dipenuhi dengan kekayaan dan kesuksesan seumur hidup. Tetapi dengan orang yang salah, mereka akan jatuh ke jurang yang dalam dan tidak bisa ditebus. Namun, sikap sebenarnya dari orang-orang itu sulit dipahami. Kedua pangeran itu sebagian besar memiliki bawahan terpercaya mereka sendiri, serta orang-orang seperti Zhu Yan yang telah terikat erat dengan pangeran ke-10 oleh keluarga mereka. Sebagian besar lainnya sudah memiliki status yang cukup untuk menghindari konflik ini dan mengadopsi pendekatan yang moderat. Mereka telah memajukan karir mereka dengan cepat dan tidak perlu mengambil bagian dalam permainan perubahan tahta untuk meningkatkan kekayaan mereka. Untuk mengambil sikap moderat dan tidak memihak pihak manapun adalah pilihan yang paling masuk akal. Tidak peduli siapa yang menjadi yang teratas,
status mereka tidak akan terpengaruh. Terutama militer. Sejak zaman kuno, jika militer ikut campur dalam pertempuran memperebutkan tahta, maka itu akan menjadi masalah yang sangat sensitif. Oleh karena itu, 10 jenderal besar biasanya tidak menghadiri jamuan makan yang diadakan oleh para pangeran. Ini karena akan ada mata-mata di jamuan makan yang akan melaporkan mereka. Meskipun pangeran ke-10 tidak berasumsi bahwa semua yang menghadiri perjamuan adalah sebagian dari putra mahkota, dia akan mengingat orang-orang ini. Di masa depan, jika dia memenangkan perjuangan dan merebut tahta, bahkan jika orang-orang ini tidak ikut campur, dia tidak akan mempercayai mereka setelah dia naik tahta. Ada sejumlah posisi untuk menjadi punggawa kerajaan kaisar. Jumlah talenta dan jenius tidak akan terbatas. Siapa yang tidak mempercayakan tanggung jawab berat ini kepada bawahan terpercaya mereka sendiri? Oleh karena itu, Southern Martial Marquis telah datang hari ini, benar-benar merupakan kejutan yang membahagiakan bagi Yang Lin. Namun putra mahkota tahu bahwa alasan Southern Martial Marquis datang hari ini sebagian besar karena Lin Ming. Dia ingin bertemu Lin Ming dan mengenalnya. Markis Bela Diri Selatan juga pernah menjadi murid dari 7 rumah bela diri yang mendalam. Ketika dia masih muda, dia juga dikenal sebagai pesilat. Dia pasti ingin mengenal seseorang seperti Lin Ming. Lin Ming ini, dia belum dewasa dan sudah memiliki daya tarik seperti itu. Jika dia bersedia membantu saya, suksesi tahta saya akan jauh lebih lancar. Petik 2. Episode ke-108, dengan judul Perjamuan Besar. Langsung ke dalam alurnya. Lin Ming ini, dia belum dewasa dan sudah memiliki daya tarik seperti itu. Jika dia bersedia membantu saya, suksesi tahta saya akan jauh lebih lancar. Petik 2. Memikirkan hal ini, Yang Lin mulai mengkhawatirkan hasilnya. Sebelumnya, Lin Ming dan Zhu Yan memiliki permusuhan satu sama lain, dan takut bahwa Lin Ming akan dijebak dan dibunuh, berpikir bahwa mungkin dia akan menjadi pendukungnya. Tetapi setelah tidak melihatnya selama sebulan, kekuatan Lin Ming telah tumbuh terlalu cepat. Dengan pengaruhnya yang semakin besar, dia sekarang mendapat dukungan dari 7 rumah bela diri yang mendalam, tidak ada yang berani dengan mudah bergerak melawannya. Dia pasti akan menjadi karakter agung di masa depan yang memiliki kekuatan besar. Dengan modal seperti itu di tangannya, dia tidak perlu terikat pada siapapun. Haha, sudah lama sejak saya tidak melihat Yang Mulia Putra Mahkota. Begitu Southern Martial Marquis melihat Yang Lin, dia tertawa terbahak-bahak dan membungkuk seremonial. Meskipun dia tidak perlu menerima undangan Putra Mahkota, jika dia melihat Putra Mahkota, dia tetap harus memberikan salam yang tepat karena bea cukai. Bagaimanapun, Southern Martial Marquis masih hanya seorang markis. Di atasnya ada seorang duke, dan di atasnya ada seorang pangeran. Tetapi status putra mahkota, juga di atas seorang pangeran. Meskipun ada begitu banyak tingkat kebangsawanan, gelar hanyalah gelar, itu tidak memiliki kekuatan nyata dan hanya nominal. Pengaruh seseorang di kerajaan Sky Fortune tidak ada hubungannya dengan gelar mereka, tetapi dipengaruhi oleh posisi, kekuatan, dan otoritas militer mereka. Markis Bela Diri Selatan memiliki pengaruh yang sangat besar di kalangan tentara, bahkan Yang Lin harus menyapanya dengan sopan. Yang Lin bergegas ke Southern Martial Marquis dan buru-buru berkata, "Southern Martial Marquis, jangan menjadi orang asing. Jangan ragu untuk menikmati perjamuan besar yang telah saya siapkan ini, tidak perlu terlalu sopan. Southern Martial Marquis adalah salah satu dari 10 jenderal besar kerajaan Sky Fortune saya dan yang budidayanya berada pada periode kondensasi Pulse. Pangeran ini selalu ingin berteman baik dengan Southern Martial Marquis yang terhormat." Untuk Southern Martial Marquis datang ke sini secara tidak terduga, pangeran ini sangat terkejut. "Haha,
Saya telah sibuk dengan urusan militer beberapa hari terakhir ini, tapi saya tidak bisa mengabaikan undangan yang mulia. The Southern Martial Marquis dengan santai menjelaskan. Yang Lin tentu saja tidak akan melanjutkan masalah ini, dan menyambut Southern Martial Marquis dengan kursi kehormatan. Mayor Angkatan Darat dari pasukan pengawal kerajaan kota Sky Fortune, Tuan Wang, telah tiba. Bentara mengumumkan kedatangan lainnya. Begitu dia mendengar ini, alis Yang Lin terangkat. Pemimpin pasukan penjaga kerajaan kota Sky Fortune, Wang Gan. Rubah licik tua itu, dia juga datang. Yang Lin terkejut. Kedatangan Wang Gan bahkan lebih mengejutkannya daripada Southern Martial Marquis. Sebelumnya, dia bahkan belum mengirimkan undangan tertulis kepada Wang Gan. Dia datang tanpa diundang, dan juga pada saat yang sensitif. Ada begitu banyak mata-mata yang menatapnya, dan Wang Gan ini berani datang ke pesta. Apakah dia tidak takut Yang Zhen akan mengetahui ini? Yang benar adalah itu dari tamu hari ini, status Wang Gan bukanlah sesuatu yang terlalu tinggi. Posisi kapten tentara berada di bawah seorang jenderal. Kerajaan Sky Fortune memiliki beberapa lusin jenderal, dan hampir 200 mayor. Apalagi Wang Gan bahkan tidak memiliki gelar dan dia bukan seorang bangsawan. Meskipun status Wang Gan terdengar tidak penting, status militer Wang Gan berada di urutan teratas, dia bahkan lebih penting daripada beberapa jenderal top. Ini terutama karena posisinya terlalu penting, Mayor Angkatan Darat pengawal kerajaan kota Sky Fortune. Sejak zaman kuno, militer selalu sangat peka terhadap perebutan tahta, dan pasukan pengawal kerajaan adalah langkah dari peka yang sensitif. Hampir semua kudeta istana dilakukan melalui pasukan pengawal kerajaan dan pengawal istana kekaisaran. Karena itu, pasukan pengawal kerajaan Sky Fortune tidak memiliki seorang jenderal komandan. Sebaliknya, mereka memiliki 4 jurusan yang berbeda, masing-masing bertanggung jawab atas 4 arah timur, barat, selatan, dan utara. Dengan otoritas pasukan pengawal kerajaan kota Sky Fortune yang begitu terdesentralisasi, 4 tentara utama mampu membatasi satu sama lain. Wang Gan adalah tentara mayor dari pasukan pengawal kerajaan timur. Dia pasti tahu betapa sensitifnya statusnya. Oleh karena itu dia selalu berhati-hati dan selalu menjaga jarak yang seimbang di antara para pangeran. Siapapun yang bisa berdiri dalam posisi ini adalah rubah tua yang licik. Mayor pasukan pengawal kerajaan kota Sky Fortune tidak sama dengan Markis Bela Diri Selatan. Bahkan jika putra mahkota gagal menggantikan tahta, Markis Bela Diri Selatan masih seorang jenderal seperti sebelumnya. Dengan prestise dan ketenarannya sebagai salah satu dari 10 jenderal besar kerajaan Sky Fortune, bahkan pangeran ke-10 tidak berani memindahkannya. Tapi Wang Gan berbeda. Dia hanya seorang mayor angkatan darat kecil, dan dia memimpin pasukan pengawal kerajaan. Jika dia tidak melakukannya dengan baik, maka pangeran ke-10 akan menyingkirkannya, dan bahkan mengajukan tuntutan pembunuhan terhadapnya untuk menyingkirkannya. Wang Gan benar-benar datang. Bahkan jika dia ingin bertemu Lin Ming seharusnya tidak, saya pikir, Yang Lin tiba-tiba teringat. 2 bulan lalu, pada tanggal ujian masuk 7 rumah bela diri yang mendalam, dia dengan mudah mengirim jimat transmisi suara untuk membantu Lin Ming. Orang yang telah menjebak Lin Ming, dia yakin itu adalah putra Wang Gan. Awalnya Lin Ming adalah orang yang tidak penting, jadi masalah ini hanya sepintas ke Yang Lin. Dia tidak hanya tidak menempatkan ini di dalam hatinya, dan dengan demikian melupakannya. Jadi begitu, Wang Gan mungkin merasa sangat kesal akhir-akhir ini. Memikirkan hal ini, Yang Lin diam-diam tertawa di dalam hatinya. Wang Gan memang benar-benar penuh penderitaan akhir-akhir ini. Nasibnya terlalu buruk, bahkan saat berbaring dia akan dipukul.
Ketika dia mengetahui bahwa bocah lelaki yang terlibat konflik dengan putranya adalah bintang yang sedang naik daun saat ini di seluruh kerajaan Sky Fortune, Wang Gan ingin menangis tetapi tidak meneteskan air mata. Siapa yang membuatnya kesal karena hal ini terjadi padanya? 2 bulan lalu di ujian masuk 7 mendalam rumah bela diri, putranya telah menjebak Lin Ming dan menyebabkan putra mahkota mengirim jimat transmisi suara ke Departemen Keamanan Publik. Ini membuat Wang Gan merasa sedikit frustrasi. Bagaimanapun, ini adalah sesuatu yang telah dilakukan oleh putranya yang tidak berguna, dan putra mahkota seharusnya tidak bertindak sejauh itu untuk melibatkannya. Tapi dia benar-benar tidak akan pernah berpikir bahwa masalahnya bisa datang dari Lin Ming. Orang ini telah berubah, dan telah menjadi bakat langka yang hanya terlihat setiap 100 tahun di 7 rumah bela diri yang mendalam. Dia pasti akan menjadi karakter hebat di kerajaan keberuntungan langit yang bisa mengendalikan angin dan kilat atas perintahnya. Karakter semacam ini, selama dia mau, benar-benar bisa mempromosikan seseorang menjadi bangsawan atau bahkan jenderal. Begitu Lin Ming tumbuh dewasa, jika dia ingin menyingkirkan siapapun, itu akan sesederhana membalikkan tangannya. Wang Gan tahu bahwa konflik putranya dengan Lin Ming tidak sesederhana berkelahi, tetapi dia telah sampai pada tingkat ingin membunuhnya. Wang Gan bertanya pada dirinya sendiri, apa yang akan dia lakukan jika dia mengalami ini? Dia tidak akan pernah melepaskannya. Jadi bagaimana mungkin dia tidak takut? Dia bahkan tidak bisa tidur dengan tenang beberapa hari terakhir ini. Tapi Lin Ming tinggal di 7 rumah bela diri yang mendalam, dan karena peraturan 7 rumah bela diri yang mendalam, dia tidak memiliki kesempatan sama sekali untuk menghubungi Lin Ming. Belum lagi dia, tapi bahkan para bangsawan itu tidak bisa melihatnya. Oleh karena itu, satu-satunya kesempatan dia untuk melihat Lin Ming adalah datang ke perjamuan besar putra mahkota. Dia benar-benar ingin mencekik putranya sendiri sampai mati. Pada hari dia mendengar berita itu, dia telah menyeret keluar Wang Yigao dan memukulinya dengan keras sebelum menguncinya di sel selama 6 bulan. Menyebut Wang Yigao, dia hampir mengalami gangguan saraf. Pertama kali dia dikalahkan oleh Lin Ming adalah ketika Lin Ming memukul pelayannya. Saat itu Wang Yigao menganggap Lin Ming sebagai semut. Digigit semut, dia hanya akan menghancurkannya di bawah kakinya dan membunuhnya. Oleh karena itu dia telah membawa sekelompok bajingan untuk menghabisi Lin Ming, tetapi hasilnya adalah namanya ditulis secara terbalik. Ketika Wang Yigao kembali, dia dihukum kurungan 2 bulan. Dia tidak bisa minum atau makan daging, dan tidak bisa pergi ke rumah bordil. Itu hanya menghancurkan hidup Wang Yigao. Dia keluar dari kurungan ingin membalas dendam, jadi dia mengganggunya di ujian masuk Seven Profound Martial House. Pada saat itu, Lin Ming hanyalah kecoa bagi Wang Yigao, hanya sedikit lebih tangguh dari seekor semut. Tapi dia masih bisa menghancurkannya di bawah sepatu botnya. Namun, saat itu Wang Yigao telah dipukul lebih parah lagi. Tidak hanya tubuhnya dipukul, tetapi wajahnya juga dipukul. Dan bagian yang paling menyedihkan adalah bahwa dia bahkan dihukum lebih berat oleh Wang Gan, dan telah dikirim ke kurungan setengah tahun. Perlahan, seiring waktu, Wang Yigao menjadi terbiasa tidak memiliki anggur dan daging, dan juga tidak memiliki wanita. Dia mulai rajin mempelajari buku bela diri setiap hari. Namun, karena dia melakukannya dengan baik, Wang Yigao entah bagaimana diseret keluar lagi dan dipukuli untuk 1 ronde. Pemukulan ini benar-benar kejam. Setiap serangan telah menyebabkan Wang Yigao hampir pingsan. Akhirnya, dia mengetahui mengapa dia dipukuli. Nama Lin Ming sudah menjadi mimpi buruk bagi Wang Yigao. Bahkan jika dia meminjam keberanian 10.000 orang, dia tetap tidak berani mengganggu Lin Ming lagi. Disiplin keluarga selalu kasar. Wang Gan telah memukul Wang Yigao dengan parah, tetapi sebenarnya ini untuk melindungi Wang Yigao.
Dia ingin memberikan penjelasan kepada Lin Ming. Karena Wang Yigao ingin mengalahkan Lin Ming sampai mati sebelumnya, jika dia sendiri tidak dipukuli dengan kejam, maka Lin Ming mungkin tidak begitu memaafkan masalah ini. Salam untuk Yang Mulia Putra Mahkota. Saya datang tanpa diundang, saya mohon Yang Mulia untuk pengampunan Anda. Wang Gan membungkuk dalam-dalam, dengan sedikit rasa takut dan gentar. Haha, Mayor Wang terlalu sopan. Mayor Wang bisa datang hari ini benar-benar membuat pangeran ini merasa sangat bahagia. Silakan merasa bebas. Yang Lin tidak mengatakan bahwa dia tahu alasan Wang Gan datang hari ini adalah untuk melihat Lin Ming. Terima kasih Yang Mulia. Seiring waktu berlalu, bangsawan demi bangsawan datang ke perjamuan. Pesta besar Putra Mahkota telah menghadirkan suasana kemakmuran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Semua selebritis dan tokoh terkenal ini berasal dari berbagai kalangan. Mereka mengenakan pakaian formal yang megah dan membawa gelas anggur yang elegan saat mereka mengobrol dengan nada lembut. Setiap aksi dan gerakan yang mereka lakukan menunjukkan etiket aristokrat. Orang-orang ini adalah tokoh berpengaruh di kota Sky Fortune. Kakak Jingyun, kamu juga datang. Murongzi telah melihat Bai Jingyun di tengah kerumunan. Awalnya dia agak tidak sabar karena dia diganggu oleh seorang playboy, tapi wajahnya yang gelisah tiba-tiba berubah menjadi senyuman gembira. Dia menggerakkan kakinya dan seperti ikan kecil dia muncul dalam sekejap di samping Bai Jingyun. Bahkan gaun formal yang cantik tapi membosankan yang dia kenakan tidak mempengaruhi pergerakannya. Pada perjamuan yang begitu elegan, tindakannya tidak mengganggu, dan membuat orang merasa seperti awan yang lewat dan air yang mengalir. Adik Murong, aku tidak mengira keluarga Murongmu juga akan ada di sini. Murongzi dan Bai Jingyun adalah dua gadis mempesona yang menghadiri penilaian 10.000 pembunuhan arai terakhir Lin Ming. Keduanya adalah wanita bangga dari 7 rumah bela diri yang mendalam. Murongzi berusia 17 tahun dan peringkat 28 di batu peringkat. Bai Jingyun berusia 18 tahun dan peringkat 22 di batu peringkat. Mereka secara kolektif disebut sebagai Seven Profound Proud Pair. Dapat dikatakan bahwa ribuan rahmat ditempatkan di tubuh mereka. Dengan dua wanita surgawi ini berkumpul di tempat yang sama, mereka langsung menarik perhatian banyak pria. Keduanya seperti burung merak yang sombong, mereka hanyalah burung bangau di antara ayam-ayam di sini. Aku ingat keluarga Murongmu jarang datang ke jamuan makan Putra Mahkota. Bai Jingyun berhenti sebentar, lalu tertawa saat dia berbisik, apakah kamu di sini untuk mencari teman kencan? Astaga, kakak Jingyun jangan menggodaku, para playboy ini tidak baik. Murongzi memiliki kualifikasi untuk mengatakan ini. Dengan bakat dan kekuatannya, selain penampilannya yang sempurna, secara keseluruhan di Sky Fortune City, dia hanya kalah dengan Qin Xingxuan. Hanya ada sedikit putra dari keluarga aristokrat yang bisa menyamainya. Bakat dan penampilan Zhang Guanyu bagus, tapi dia terkenal sebagai playboy berbunga-bunga. Dia juga mempraktikkan kekuatan akasia, siapa yang tahu berapa banyak wanita yang telah dia mainkan sampai saat ini. Adapun putra ke-10 dan putra mahkota sudah punya istri. Dengan sifat bangga Murongzi, mustahil baginya untuk puas menjadi selir. Meski begitu, hasil pertempuran antara putra mahkota dan pangeran ke-10 tidak jelas. Jadi keluarga Murong tentu saja tidak akan berani menikahkan siapapun dengan gegabah. Haha, tentu saja bukan mereka. Yang saya bicarakan adalah, Bai Jingyun berbicara sampai titik ini, ketika suara pembawa berita tiba-tiba terdengar dari balik pintu. Lin Ming 7 mendalam rumah. Bela diri, Tuan Lin. Episode ke-109, dengan judul Fraksi Akasia. Langsung ke dalam alurnya. Haha, tentu saja bukan mereka. Yang saya bicarakan adalah, Bai Jingyun telah berbicara sampai saat ini,
ketika suara pembawa berita tiba-tiba terdengar dari balik pintu masuk. Lin Ming 7 mendalam rumah bela diri, Tuan Lin. Setelah mendengar pengumuman ini, hampir semua orang di aula melihat ke pintu masuk, banyak dari mereka sudah mulai berkerumun ke depan. Mengikuti jejak dua pelayan cantik, Lin Ming perlahan berjalan ke aula. Meskipun dia telah berganti pakaian yang layak untuk acara hari ini, itu masih jauh dari pakaian kelas atas dan megah yang dipakai para bangsawan dan selebriti lainnya. Namun, karena Lin Ming telah berlatih mengumpulkan momentumnya beberapa hari terakhir ini, bahkan pakaian biasa padanya sangat mempesona di kerumunan. Lin Ming memikirkan kembali apa yang baru saja dipanggil oleh pembawa berita dan memiliki perasaan aneh di hatinya. Tuan Lin. Dia benar-benar tidak biasa menyebut itu. Lin Ming tidak memiliki posisi di pemerintahan juga tidak memiliki gelar. Dia adalah orang biasa dengan latar belakang yang sama, bisa dikatakan satu-satunya statusnya adalah sebagai murid dari 7 rumah bela diri yang mendalam. Tetapi pembawa berita tidak berani memanggil nama Lin Ming, jadi dia menambahkan gelar, Mister. Itu Lin Ming. Dia cukup tampan dan cerdas. Dia baru berusia 15 tahun. Luar biasa. Lin Ming tidak diragukan lagi adalah bintang pesta. Dia adalah supernova yang sedang naik daun yang dilihat semua orang. Saudara Lin, selamat datang. Sebelum Lin Ming bisa memberikan busur seremonial, putra mahkota yang Lin melangkah maju dan memeluknya. Saudara Lin, tidak perlu terlalu sopan. Ayo, izinkan saya memperkenalkan Anda. Yang Lin tahu bahwa sebagian besar orang yang datang ke sini ingin mengetahui pikiran Lin Ming, dan dia akan diperkenalkan kepada mereka satu persatu. Tapi yang pertama diperkenalkan tentu saja Southern Martial Marquis. Saudara Lin, ini Markis bela diri Selatan Kerajaan Keberuntungan, Jenderal Wu. Dia salah satu dari 10 jenderal besar di negeri kita, dan dia menjaga perbatasan selatan kerajaan Sky Fortune kita. Dia seorang seniman bela diri di Pulse Condensation Period dan dia telah melakukan banyak layanan hebat untuk negara kita. Nama Southern Martial Marquis adalah Wu Yuansun. Dia telah berulang kali mencapai banyak perbuatan besar dan kehormatan di perbatasan selatan, sehingga dia dianugerahi gelar Markis Bela Diri Selatan. Lin Ming menyapa Jenderal Wu. Lin Ming tahu bahwa jenderal senior semacam ini yang berpatroli di perbatasan biasanya adalah karakter yang menyendiri dan tinggi. Dia mempertahankan etiket yang diperlukan terhadap seseorang seperti dia. Haha, adik Lin, kamu terlalu sopan. Jika Yang Mulia Putra Mahkota tidak menerima busur Anda, lalu bagaimana saya bisa? Little Brother Lin dan saya adalah rekan magang, tetapi saya sudah lulus dari 7 rumah bela diri yang mendalam lebih dari 40 tahun yang lalu. Waktu benar-benar berlalu terlalu cepat. Petik 2. Suara Southern Martial Marquis sangat jelas dan nyaring seperti bel pagi, mereka yang hadir dapat mendengar setiap kata yang diucapkan dengan jelas. Little Brother Lin adalah bakat muda dan menjanjikan, ketenaran Anda telah menyebar ke seluruh kerajaan Sky Fortune. Aku sudah lama ingin bertemu denganmu. Begitu aku melihatmu hari ini, aku tahu kau adalah naga dalam wujud manusia. Dengan kultivasi yang hebat pada usia 15 tahun, masa depan Anda tidak terbatas. Petik 2. Jenderal Wu terlalu memujiku, jalan Lin Ming masih panjang. Lin Ming tidak terbiasa dengan pujian seperti itu, jadi dia menanggapi dengan sopan. Haha, Little Brother Lin terlalu rendah hati. Kudengar adik kecil Lin telah memasuki kediaman surgawi. Setelah memasuki kediaman surgawi, Anda mungkin menerima beberapa misi dari militer. Jika Little Brother Lin ingin, Anda bisa datang dan tinggal bersama pasukan saya di perbatasan selatan. Dengan kekuatan Little Brother Lin, Anda pasti akan melakukan perbuatan baik yang tak terhitung jumlahnya. Petik 2. Minat Lin Ming terusik saat dia mendengarkan Southern Martial Marquis.
Ada beberapa murid yang menjalankan misi militer setelah memasuki kediaman surgawi. Di akhir setiap misi juga ada hadiah. Hadiah tidak hanya datang dari 7 rumah bela diri yang mendalam, tetapi juga dari pemerintah kerajaan. Semua murid yang menjalankan misi memiliki kemungkinan untuk dapat menikmati promosi. Oleh karena itu ada beberapa murid rumah bela diri yang dianugerahi bangsawan sebelum mereka lulus. Lin Ming tidak tertarik pada hal-hal seperti gelar atau emas. Tapi, hadiah dari 7 rumah bela diri yang mendalam cukup berharga. Misalnya, ada batu esensi sejati, harta karun berkualitas tinggi, pil berkualitas tinggi, serta waktu penanaman di 7 susunan pembunuhan utama. Batu esensi sejati dan waktu di 7 susunan pembunuhan utama diperlukan untuk penanaman. Adapun harta karun berkualitas tinggi, jika itu adalah tombak harta karun berkualitas tinggi, maka Lin Ming pasti akan terpesona olehnya. Sedangkan untuk pil tingkat atas, mereka juga sangat berharga. Jika Lin Ming ingin meningkatkan kekuatannya dengan cepat, dia harus memiliki pil tingkat atas ini. Namun, pil jenis ini tidak dapat dibeli di kerajaan Sky Fortune. Meskipun Lin Ming dapat menerima banyak hadiah dari orang-orang berpengaruh, pil-pil ini masih mustahil didapat dengan mudah. Markis Bela Diri Selatan ingin memenangkan saya sehingga saya akan pergi ke tentara dan menjalankan misi, tapi ini juga bagus. Sampai sekarang saya hanya bertarung dalam pertandingan, tetapi saya belum pernah berada dalam banyak situasi hidup atau mati yang sebenarnya. Jika saya masuk tentara untuk sementara waktu, saya akan dapat mengalami ini dan tumbuh dalam kekuatan, dan ada juga hadiah yang bisa didapat, jadi mengapa tidak? Memikirkan hal ini, Lin Ming berkata, Lin Ming berterima kasih kepada Jenderal Wu karena sangat memikirkannya. Jika saya memiliki misi yang sesuai, maka Lin Ming pasti akan pergi ke perbatasan selatan. Haha. Bagus sekali. Saya sudah merasa seperti teman lama setelah bertemu dengan Little Brother Lin untuk pertama kalinya. Ayo, kita minum. Saat Lin Ming dan Southern Martial Marquis berbicara, Bai Jingyun dan Murong Zi juga melakukan percakapan intim mereka dari sebelumnya. Aku berpikir bahwa orang yang harus kamu kencani adalah dia. Bai Jingyun memberi isyarat dengan matanya, dia telah berbicara tentang Lin Ming. Dia, kakak Jingyun, jangan bicara omong kosong seperti itu. Pipi Murong Zi memerah saat dia tersipu. Dia lebih muda dariku, bagaimana mungkin? Petik 2. Murong Zi berumur 17 tahun. Lin Ming sebenarnya baru berusia 15 tahun. Bai Jingyun tersenyum licik, mendengarkan maksud adik kecil, jika dia tidak 2 tahun lebih muda darimu, maka kamu akan menganggapnya menyenangkan. Mulut Murong Zi menjadi bengkok, aku tidak pernah mengatakan itu. Jika kakak mengolok-olok saya lagi, maka saya akan marah. Petik 2. Haha, adik, kecuali jika Anda seperti Nona Qin Xing Xuan, dan memutuskan untuk mengejar alam Xiantian yang jauh, atau bahkan lebih tinggi, maka di masa depan Anda akan menikah. Kami seniman bela diri memiliki masa muda yang panjang. Jangankan beberapa tahun lebih muda, bahkan jika itu 10 tahun, atau bahkan beberapa lusin tahun, itu tidak akan berarti apa-apa. Petik 2. Mengejar alam Xiantian. Murong Zi sedikit tertegun. Bagi manusia dari kerajaan keberuntungan langit, alam Xiantian benar-benar mimpi yang jauh dan jauh. Meskipun dia adalah wanita yang bangga dan sombong di Sky Fortune City, dia sadar diri bahwa tidak mungkin baginya untuk mencapai alam terpencil seperti itu hanya mimpi pipa. Apalagi dia tidak memiliki harapan, bahkan beberapa murid inti dari 7 rumah bela diri yang mendalam juga tidak memiliki peluang. Tapi Qin Xing Xuan berbeda. Bakat bela diri kelas 6-nya terlalu mengejutkan. Lin Ming itu, mungkin dia mengejar alam Xiantian. Murong Zi bertanya. Itu mungkin. Lin Ming dan Qin Xing Xuan adalah 2 jenis bakat yang berbeda.
Bakat alami Qin Xingxuan untuk kultivasi terlalu mengerikan. Adapun Lin Ming, selain bakat alaminya, dia adalah seorang jenius yang luar biasa di setiap kategori lainnya. Sulit untuk mengatakan siapa jenius yang lebih baik dari keduanya. Jika membahas kecakapan tempur, maka Lin Ming secara alami akan lebih kuat. Tetapi jika membahas seberapa jauh pencapaian mereka dalam kultivasi, maka mungkin Qin Xingxuan memiliki harapan yang lebih tinggi untuk mencapai tahap Xiantian. Bakat bela diri Lin Ming hanyalah bakat kelas 3. Cacat dalam bakat seperti itu tidak bisa diperbaiki. Saya pikir Lin Ming lebih mungkin untuk tinggal di kerajaan Sky Fortune dan mencapai perbuatan besar. Dia bahkan mungkin menjadi marsal negara bagian berikutnya. Marsekal negara selanjutnya. Murongzi berpikir dengan linglung. Itu adalah prestise yang bahkan melebihi kaisar. Di kerajaan Sky Fortune, banyak orang biasa bahkan tidak tahu nama kaisar, tetapi tidak ada orang yang tidak tahu nama dan legenda marsekal negara Qin Xiao. Bahkan dengan status Murongzi, dia masih memiliki rasa hormat yang tinggi di hatinya untuk sosok seperti marsekal negara Qin Xiao. Saat Murongzi terlihat aneh, Bai Jingyun tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Adik, lihat Lin Ming, dia sudah dikelilingi oleh banyak gadis. Jika Anda tidak pergi sekarang, Anda tidak akan memiliki kesempatan." Petik 2. Murongzi mengikuti suara itu dan menoleh. Memang, ada banyak wanita aristokrat muda yang secara sengaja atau tidak sengaja mendekati Lin Ming dan berbicara dengan gembira dengannya. "Tuan Lin Ming, saya mendengar bahwa tombak Anda lebih dari 800 jins. Benarkah?" Seorang gadis muda mengedipkan mata padanya dengan mata berair, mengirimkan tatapan mesum ke arah Lin Ming. Gadis-gadis yang dengan sengaja mendekati Lin Ming tidak selalu memiliki pikiran jahat di hati mereka. Bagaimanapun, usia mereka masih muda, kebanyakan berusia 15 atau 16 tahun, dan mereka memiliki pikiran yang sederhana dan pikiran yang murni. Orang-orang ini telah mendapat saran dari orang tua mereka. Namun ada juga yang mendekati Lin Ming semata-mata karena penyembahan di dalam hati mereka. Kerajaan Keberuntungan Langit adalah negara yang menjunjung tinggi seniman bela diri, dan dengan gelar luar biasa sebagai talenta 100 tahun dari 7 rumah bela diri yang mendalam, dia adalah idola semua orang. 820 jins. Lin Ming menjawab sambil tersenyum. "Haha, itu luar biasa. Bagaimana Anda menahannya? Dapatkah saya melihat tangan Anda?" Petik 2. "Baiklah," kata Lin Ming. Dia tanpa daya mengulurkan tangannya. Pada saat ini, seorang wanita muda yang menawan datang. Dia berkata, "Tuan Lin Ming, pembacaan telapak tangan Anda sangat baik." Saya seorang peramal." Gadis itu mengedipkan mata padanya dengan mata yang menarik. "Bolehkah aku melihat hasil telapak tanganmu?" Sebelum Lin Ming bisa memikirkan cara yang baik untuk menolak, gadis itu sudah memegang tangannya dan dengan hati-hati melihatnya. Tangan gadis itu dingin, dan memiliki kelembutan unik seorang wanita. Dia secara tidak terduga langsung. Bai Jingyun berkata sambil tersenyum tipis. Sungguh nimfo." Murongzi mengerutkan bibirnya dengan jijik. Dia meminum anggur dari gelas kristalnya seolah-olah dia adalah burung merak yang mulia. Bai Jingyun terkikik. Dia tahu harga diri Murongzi. Tidak mungkin dia melakukan hal yang sama seperti gadis-gadis muda ini, dia tidak bisa merendahkan dirinya sampai ke level itu. "Adik kecil, dengan anak laki-laki seperti ini, jika kamu tidak mengambil inisiatif maka kamu tidak akan memiliki kesempatan. Lalu kenapa kamu tidak pergi?" Murongzi cemberut. "Saya." Mendengar pertanyaan Murongzi, wajah Bai Jingyun berangsur-angsur turun. Dia terdiam beberapa saat, sebelum dia menghela nafas dan dengan ringan berkata, "Pernikahan saya belum bisa saya putuskan." Mengapa?" Murongzi tidak mengerti.
Meskipun anak-anak di kerajaan Sky Fortune harus mematuhi orang tua mereka dalam urusan perkawinan, tetapi status dia dan Bai Jingyun tidak biasa dan tidak seperti yang lain. Dengan kekuatan dan bakat mereka, mereka berhak berbicara dan menentukan pernikahan mereka sendiri. Kakak, kamu terlalu patuh. Jika Anda mengatakan Anda tidak ingin menikah, bagaimana mereka akan memaksa Anda? Petik 2. Bai Jingyun tersenyum pahit, ini tidak sesederhana yang kau pikirkan. Seorang yang telah dipilih untuknya adalah murid langsung dari fraksi Akasia 7 Lembah Mendalam. Apalagi keluarga Bai-nya, bahkan jika itu adalah keluarga kerajaan kota Sky Fortune, mereka tidak memiliki kualifikasi untuk menolak. 7 pendiri Seven Valleys telah meninggalkan 7 warisan berbeda, ini adalah 7 faksi. Misalnya, fraksi pedang, fraksi sitar, fraksi arai, dan sebagainya. Fraksi Akasia juga salah satu dari 7 warisan. Faksi mereka mengembangkan Dao Yin dan Yang. Hampir semua cara kultivasi mereka dikaitkan dengan hubungan intim antara pria dan wanita. Menikah dengan murid dari fraksi Acachia, itu benar-benar seperti melompat ke dalam lubang yang berapi-api. Murongzi merasa bahwa Bai Jingyun tidak ingin membicarakan masalah itu lebih jauh. Pada saat ini, pembawa berita mengumumkan kedatangan yang lain. Mentor Agung Putra Mahkota, Tuan Muyi, dan Nona Qin dari markas Marsekal. Muyi dan Qin Xingxuan. Lin Ming sedikit tertegun. Dia sudah lama tidak melihat Qin Xingxuan. Dia ingat ilusi aneh Qin Xingxuan yang dia lihat di platform giok laut, dan wajahnya berubah menjadi warna yang aneh. Platform giok laut mampu memperbesar keinginan tersembunyi di hati seseorang secara tak terbatas. Lin Ming benar-benar memiliki ketertarikan tertentu terhadap Qin Xingxuan. Episode ke-110, dengan judul 7 Keputusan Mendalam. Langsung ke dalam alurnya. Hari ini, Qin Xingxuan mengenakan gaun malam putih bersih yang elegan. Gaun ini jauh lebih sederhana dari yang lain. Bagian belakangnya tidak terbuka, juga tidak terlalu rendah, itu hanya memperlihatkan bahunya yang lembut dan harum. Meskipun sosoknya yang lugu dan cantik tidak penuh, lekuk tubuhnya masih tergambar. Gaun itu sangat panjang, dan mengikuti di belakangnya seperti mata air yang dalam mengalir sembarangan ke tanah. Ini adalah pertama kalinya Lin Ming melihat Qin Xingxuan dengan pakaian yang begitu indah. Dia sangat terkejut. Gadis ini, dia sepertinya selalu datang dalam rasa yang berbeda. Pertama dia bertemu dengannya di aula kuliah Departemen Sitar, dan dia membawa aura bajik tentang dia saat dia dikelilingi oleh sekelompok siswa perempuan. Sekarang dia melihatnya di perjamuan ini, dan dia memancarkan aura alami keanggunan dan keanggunan. Dia bertanya-tanya apakah dia akan melihatnya di militer di masa depan, dan bagaimana penampilannya jika dia mengenakan seragam militer. Penampilan Qin Xingxuan segera menarik perhatian semua orang yang hadir. Sensasi yang dia sebabkan hampir sebanyak yang dimiliki Lin Ming. Namun, meskipun anak-anak dari keluarga bangsawan terus mengawasi Qin Xingxuan setiap saat, tidak ada yang melampaui batas untuk pergi kepadanya. Qin Xingxuan adalah keberadaan yang terlalu abstrak bagi mereka. Untuk memanfaatkan dia, mereka mungkin juga memanfaatkan seorang putri. Guru, Yang Lin segera berjalan untuk menyambut mereka. Haha, saya datang terlambat. Muyi berkata sambil tersenyum tipis. Matanya menyapu kerumunan. Hoho, adik Lin, kita bertemu lagi. Tuan Muyi. Lin Ming merasa lega. Dia melepaskan diri dari kelompok itu dan berjalan ke Muyi, dan akibatnya, para wanita muda aristokrat itu tidak berani mengikutinya. Muyi melirik wanita muda itu, dan tersenyum penuh arti, aku tidak mengganggumu, kan? Lin Ming tanpa daya berkata, Tuan Muyi, tolong jangan menggodaku. Haha, meski tradisi di kerajaan Sky Fortune adalah menikah pada usia 18 tahun,
ada banyak anak usia 16 tahun yang menjadi ayah. Setelah beberapa bulan berlalu dan Anda berusia 16 tahun, Anda harus mempertimbangkannya, benar-benar mempertimbangkannya. Petik 2. Aku tidak berencana menikah sedini itu. Karena dia telah mengucapkan selamat tinggal pada Lan Yunyu, Lin Ming telah memutuskan untuk secara kaku mendedikasikan dirinya untuk mengejar puncak seni bela diri. Karena itu, dia tidak merencanakan pernikahan dini. Anehnya, Qin Xingxuan berbicara pada saat ini dengan senyum nakal. Dia berkata, Lin Ming, kata-kata dari mulutmu tidak cocok dengan kata-kata hatimu. Saya ingat bahwa ketika Anda pertama kali melewati Dream Trail, Anda menghabiskan waktu yang sangat lama di Pass of Desire. Aku ingin tahu gadis beruntung mana yang kamu impikan. Qin Xingxuan tidak sengaja menyebutkan masalah ini. Menurut pendapatnya, jika ada seorang gadis yang disukai Lin Ming, selama dia melamarnya, bahkan seorang putri akan dengan senang hati menyetujui. Saat Qin Xingxuan menanyakan ini, Lin Ming merasakan rona merah langka di wajahnya. Dia hampir terlihat seperti tomat. Memimpikannya gadis yang mana? Ini sangat sulit untuk dikatakan. Xingxuan sudah cukup, jangan terlalu menggoda Little Brother Lin. Yah, setelah jamuan makan berakhir, putra mahkota ingin bertemu denganmu. Petik 2. Oh, baik, Lin Ming tidak menolak. Dia sudah mengantisipasi masalah ini. Sejak dia datang ke perjamuan ini, dia sudah mengindikasikan bahwa dia tidak berencana untuk menolak undangan putra mahkota. Lin Ming dan keduanya mengobrol sebentar. Karena kehadiran Qin Xingxuan, tidak ada seorang gadis pun yang datang ke depan lagi. Apalagi seorang gadis muda aristokrat biasa, bahkan murong. Zi telah kehilangan semua kepercayaan dirinya di depan kecantikan Qin Xingxuan. Pada saat ini, pembawa berita tiba-tiba mengumumkan, Kepala Pejabat Istana, Penatua Wang. Elder Wang. Putra mahkota sedikit tertegun. Kenapa dia datang ke sini? Elder Wang jarang meninggalkan istana. Jika dia meninggalkan istana, biasanya untuk menyampaikan dekret kekaisaran. Apakah ayahnya, Kaisar, ingin memberikan pangkat dan gelar kepada Lin Ming? Saat putra mahkota bertanya-tanya, Penatua Wang sudah memasuki aula. Dia mengenakan jubah brokat kuning yang mewah dan membawa kocokan lalat di tangan kirinya. Haknya sedikit terangkat, dan dia memegang token emas yang mengilap. Ada 3 karakter tertulis di atasnya, 7 keputusan mendalam. 7 keputusan mendalam. Apakah ini perintah dari Seven Valleys mendalam? Putra mahkota terkejut, ini adalah perintah yang bahkan lebih tinggi dari dekret kekaisaran. Meskipun Penatua Wang adalah kepala pelayan istana kekaisaran, dia juga bertanggung jawab atas beberapa masalah dari 7 rumah bela diri yang mendalam. Ketika Penatua Wang berusia 6 tahun, dia telah memasuki istana. Karena bakat seni bela dirinya luar biasa, ia kemudian dikirim ke 7 rumah bela diri yang mendalam. Dia adalah seorang kasim, dan dengan demikian murni hatinya dan kemajuan seni bela dirinya baik. Sekarang, dia telah mencapai periode kondensasi puncak pulsa. Dia adalah kepala kasim yang mengatur urusan di istana kekaisaran, dan pada saat yang sama adalah salah satu tuan yang melindungi istana kekaisaran. Biasanya ketika 7 lembah mendalam menyerahkan keputusan keluarga kerajaan, itu disahkan melalui Penatua Wang. Elder Wang memandang Lin Ming dan tersenyum. Dia berkata, adik Lin beruntung. Kemarin, Master Rumah Bela Diri meminta status murid inti untuk Little Brother Lin. 7 dekret mendalam baru saja dikirim pagi ini, dan memiliki persyaratan untuk ujian di dalamnya. Tuan Rumah Bela Diri tidak ada di Rumah Bela Diri, jadi saya menyampaikan keputusan untuknya. Aku baru tahu bahwa adik Lin sedang menghadiri jamuan makan di Istana Putra Mahkota, jadi aku bergegas ke sini untuk menangkapmu.
Saya ingin tahu apakah adik laki-laki Lin memiliki niat untuk menjadi murid inti dari 7 rumah bela diri yang mendalam. Saat Penatua Wang mengatakan ini, semua orang yang hadir tercengang. Murid inti. Meskipun mereka berharap Lin Ming menjadi murid inti cepat atau lambat, mereka tidak menyangka itu akan secepat itu. Bagi seseorang dari kerajaan Sky Fortune untuk menjadi murid inti memiliki makna yang besar. Jika, di masa depan, dia meminta untuk dikirim kembali sebagai master rumah bela diri dari 7 rumah bela diri yang mendalam, atau sebagai utusan 7 mendalam, maka itu setara dengan menjadi penguasa kerajaan Sky Fortune. Namun, tes murid inti tidak semudah itu. Di masa lalu, bahkan Ling Shen pun gagal. Dan bisakah Lin Ming, yang bakat alaminya kurang dari 1 tingkat sehingga Ling Shen berhasil? Orang-orang yang hadir meragukan hal ini. Selain bakat alami, Lin Ming bisa dianggap sebagai jenius yang luar biasa di bidang lain. Namun, apa yang dijunjung tinggi oleh 7 lembah mendalam adalah bakat alami seseorang. Lin Ming menjawab tanpa ragu-ragu, saya ingin menjadi murid inti. Jika Lin Ming ingin berjalan di jalan menuju puncak seni bela diri, dia harus memasuki sekte, jika tidak, dia tidak akan mendapatkan sumber daya yang dia butuhkan. Belum lagi hal-hal seperti 7 susunan pembunuhan utama, batu esensi sejati, dan pil kualitas tingkat atas, tetapi untuk melangkah ke tahap Xiantian dari tahap Hautian, seseorang harus memiliki pil pembukaan surga untuk menyingkirkan terkontaminasi Hautian Qi dari tubuh seseorang. Hanya sekte terbesar yang memiliki pil ajaib seperti ini. Di dunia fana, nilainya tidak bisa diukur dengan emas. Baiklah, Elder Wang tersenyum. Dia tertawa dengan suaranya yang tinggi dan merdu, dan berkata, kalau begitu aku akan mengumumkan isi dari 7 keputusan mendalam. Lin Ming, dengarkan sesuai perintah. Mulai hari ini, tes murid inti rumah bela diri telah secara resmi dimulai. Jika Tuan Lin dapat mencapai tahap peak altering muscle pada saat dia berusia 16 tahun, atau jika dia dapat mencapai tahap bone forging pada saat dia berusia 18 tahun, maka dia dapat menjadi murid inti. Jika tidak, dia akan gagal dalam ujian. Selain persyaratan ini, Master Rumah Bela Diri telah setuju untuk memberi Tuan Lin beberapa insentif. Mulai hari ini, jika Tuan Lin dapat memasuki peringkat 10 teratas dari arai 10.000 pembunuh dalam waktu 3 bulan, mereka dapat memperoleh tombak panjang harta karun tingkat menengah, tombak lembut mendalam berat. Jika dia bisa mengalahkan Zhang Guanyu dalam waktu 4 bulan, maka dia bisa mendapatkan 1 Blood Lingxi berusia 500 tahun. Jika dia bisa mengalahkan Taku dalam 5 bulan, maka dia bisa mendapatkan 1 Blue Miracle Pill. Jika dia bisa mengalahkan Ling Shen dalam waktu 6 bulan, mereka bisa mendapatkan 1 botol body spiritual Ichor. Hadiah di atas semuanya bisa didapatkan bersama. Lin Ming, apakah kamu mengerti? Penatua Wang melipat 7 keputusan mendalam dan tersenyum saat dia bertanya pada Lin Ming. Tombak lembut mendalam berat langkah manusia tingkat menengah, Lingxi darah berusia 500 tahun, pil keajaiban biru, dan Ichor spiritual tubuh. Meskipun mereka yang hadir sudah tahu bahwa 7 rumah bela diri yang mendalam memiliki sejarah yang dalam dan luas, setelah mendengar hadiah ini, mereka semua masih terengah-engah. Misalnya, tombak panjang langkah manusia tingkat menengah tidak dapat dianggap sebagai hadiah terbaik untuk 7 rumah bela diri yang mendalam, tetapi di kerajaan keberuntungan langit, itu sebenarnya tak ternilai harganya. Harta karun kelas menengah biasa seperti pedang atau pedang adalah sekitar 10 atau 20 ribu tael emas. Tapi tombak harta karun tingkat menengah ini berharga setidaknya beberapa kali lipat, dan yang paling penting dari semuanya, bahkan jika Anda punya uang untuk itu, seseorang tidak akan dapat menemukannya. Senjata seperti tombak dan busur harus kaku dan elastis. Jenis persyaratan yang menuntut ini berarti bahwa senjata-senjata ini adalah yang paling sulit dibuat,
dan terlebih lagi untuk membuat senjata harta karun. Bahkan kebanyakan jenderal tidak akan memiliki tombak harta karun yang panjang. Sebagai gantinya, mereka akan menggunakan senjata seperti Lin Ming yang terbuat dari besi elastis ungu tua. Ada beberapa jenderal yang memiliki tombak harta karun yang panjang. Namun, poros tombak tidak mengandung elastisitas apapun, sehingga harganya jauh lebih rendah. Meskipun kebanyakan orang yang hadir belum pernah mendengar nama Heavy Profound Soft Spear sebelumnya, tapi hanya dengan kata soft pada namanya, itu berarti itu bukanlah tombak yang kaku, tapi yang elastis. Untuk tombak elastis harta karun langkah manusia, nilainya tak terbayangkan. Juga Bloodlingzi berusia 500 tahun itu. Mayoritas Bloodlingzi berusia 300 tahun, jika mereka tidak dipetik pada saat itu maka mereka akan layu dan mati. Bloodlingzi berusia 400 tahun sudah sangat langka dan berharga. Lingzi yang berusia 500 tahun tidak dapat ditemukan dimanapun di dunia manusia. Hanya sekte terbesar yang tahu bagaimana membesarkan mereka melalui metode kultivasi misterius dan mistis mereka sendiri. Bloodlingzi semacam ini mampu menambah ki dalam tubuh dan darah seseorang, dan akan membuat darah seorang seniman bela diri lebih kuat dan lebih kuat. Bahkan kekuatan mereka akan meningkat. Ini adalah obat luar biasa yang diimpikan oleh seniman bela diri yang mengejar kekuatan. Adapun Blue Miracle Pill dan Body Spiritual Ichor, mereka yang hadir tidak begitu jelas tentang apa itu. Tetapi jika mereka diatur di atas tombak panjang harta karun dan Bloodlingzi, maka itu pasti juga harta yang tak ternilai harganya. Tapi, meskipun hadiahnya menggoda, mereka yang hadir tidak benar-benar iri pada Lin Ming. Karena untuk mendapatkannya sulit di luar imajinasi siapapun. Raih peringkat 10 teratas dari 10.000 pembunuhan arai dalam waktu 3 bulan. Kalahkan Zhang Guanyu dalam 4 bulan. Kalahkan Taku dalam 5 bulan. Kalahkan Ling Sen dalam 6 bulan. Tugas-tugas ini sama sulitnya dengan naik ke surga. Dan masing-masing lebih menantang dari yang terakhir. Tugas pertama adalah yang paling lugas dan sederhana, tetapi itu sudah menjadi mitos di mata banyak orang. Lin Ming hanya berada di 7 rumah bela diri yang mendalam selama 2 bulan. 3 bulan ditambah 2 bulan adalah 5 bulan. Untuk mencapai 10 besar batu peringkat dalam 5 bulan pertama, jika orang-orang ini pernah mendengar seseorang mengatakan ini di masa lalu, mereka pasti akan mengira orang itu gila. Harus diketahui bahwa semakin tinggi pangkatnya, semakin sulit untuk didaki, dan semakin ketat persaingannya. 10 teratas dan 30 teratas adalah dua konsep yang sama sekali berbeda. Bisakah Lin Ming benar-benar melakukan itu? Jika ingin memasuki peringkat 10 teratas dalam arai 10.000 pembunuhan dalam waktu 3 bulan, maka beberapa orang mungkin percaya itu. Ada orang-orang yang telah mengakui Lin Ming sebagai bakat hebat yang akan memiliki prestasi besar di masa depan, jadi mereka memiliki sedikit harapan untuk itu. Tapi, untuk mengalahkan Zhang Guanyu dalam waktu 4 bulan, mengalahkan Taku dalam waktu 5 bulan, dan mengalahkan Ling Sen dalam waktu 6 bulan. Masalah ini terlalu tidak masuk akal. Keberadaan ketiganya hanya di lapangan bermain yang sama sekali berbeda dari murid-murid surgawi lainnya. Zhang Guanyu dan Taku adalah pembangkit tenaga listrik tahap Bone Forging. Murid peringkat keempat hanya pada tahap puncak mengubah otot. Kekuatan mereka terlalu berbeda untuk dipahami. Zhang Guanyu dikenal sebagai murid tercepat dari 7 rumah bela diri yang mendalam, dan Taku dikenal sebagai yang terkuat. Tapi Ling Sen adalah yang paling menakutkan, dia serba bisa dan unggul dalam semua aspek pertempuran. Untuk mengalahkan Ling Sen dalam setengah tahun tidak mungkin. Yang hadir bukanlah orang biasa, mereka sudah memiliki banyak informasi tentang Ling Sen. Tidak salah jika Lin Ming memiliki niat bela diri, tetapi Ling Sen juga memiliki niat bela diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya.
Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.